Karena memang dari lahir sampai sudah dewasa itu selalu di Jawa, khususnya di Yogyakarta. Terus kuliahnya di Surakarta, jadi kayak muter aja gitu di Jawa. Sepertinya perlu tantangan baru. Stabil gitu, stabil, tenang, bahagia gitu. Bahagia. Nah, ASN udah mengatakan bahwa kita itu sepenuhnya adalah milik negara. Jenjang karirnya mungkin sudah mulai terpikir atau terbayang dari sekarang mau apa, mimpinya seperti apa ke depan kayak gitu. Gantiin Pak Sekjen. Wah. Warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih, ketemu lagi di Bilik Podcast KPU NTB berbicara mengenai pemilu dan pemilihan secara menyenangkan, santai, bahagia. Seperti biasanya kita selalu hadir dengan wajah-wajah yang menggembirakan, yang wajah santai, imut pastinya ya. Imut happy, senang sekali di edisi kali ini kita hadir ramai sekali nih, seperti udah terlihat di kamera kan. Berseragam putih hitam ya. Ya, bertanda apakah itu? Dan dari mana mereka ini? Ini bintang tamu kita spesial, teman pemilih, yaitu dari calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 Setjen KPU. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini kayak sepertinya semua instansi ya, lembaga, instansi sekarang ini sudah masuk dengan pegawai CPNS-nya gitu ya. Betul. Begitu dan juga itu ramai sekali di mana-mana gitu ya. Kalau teman pemilih mungkin ketemu yang hitam putih itu CPNS. Bukan penataran ya? Bukan apa? Penataran apa? Zaman dulu kan. Zaman dulu penataran itu zamanku. Kenapa Ya, memilih betul. KPU? Mungkin dari Resya. Karena formasi kuotanya banyak kemarin. Banyak ya. ya. Oh, itu membuat tertarik ya. Tapi kalau nggak salah itu yang daftar di KPU itu sampai 24 ribuan ya. Iya. Dan yang untuk diambilnya secara keseluruhan itu sekitar 2 ribuan ya. Ya. Dan Oke. kalian orang-orang yang beruntung itu ya salah satunya. Wih. Wow. Biasanya pas ngelihat namanya ada di pengumuman. Senang. Senang Bisa ya. tidur ya. Oke, selanjutnya kalau Nana Nana atau kenapa? Angela nih? Angela tuh Nana Nana, mana? panggilan. Nana ya. Oke, Kenapa kalau milih Nana? Ya. KPU gitu? Karena memang sudah jadi peminatan sejak kuliah. Jadi dulu Oh, saya kuliah ambil tata negara, oke. terus skripsinya ambil pemilu. Wih. Jadi memang sejalur. Tegak lurus ya, tegak lurus. Oke, mungkin kita boleh nanya nih yang langsung karena terjauh nih guys. Oh kok guys sih teman pemilih dari Jogja, kita langsung nanya ke Nana nih. Kenapa langsung milih formasinya di KPU NTB gitu? Iya, kan ada zona 1, zona 2. Nggak pakai zona sekarang, Nggak langsung pakai zona ya? provinsi. Oh, gitu. Ya, Oke. karena mungkin kenapa nggak milih Bali Iya. apa pariwisata? Kenapa Papua. milih NTB? Apa sudah tertarik sebelumnya atau ada apa dengan NTB? Malah kenapa nggak pilih Papua aja? Karena memang dari lahir sampai sudah dewasa itu selalu di Jawa, khususnya di Yogyakarta. Terus kuliahnya di Surakarta, jadi kayak muter aja gitu di Jawa. Sepertinya perlu tantangan baru. Tapi ketika mendaftar tuh ada izin atau restu dari orang tua dulu nggak sih? di Kebetulan NTB? orang tua itu taunya setelah ada pengumuman. Wah. Gitu. Jadi kejutan. Kejutan ya. Segala prosesnya Gitu. dirahasiakan dari awal sampai akhir. Terus Setelah gimana pengumuman. orang tua setelah mendengar Responnya anaknya? bagaimana? Responnya ya agak shock pasti ya, banget, tapi akhirnya Iya. mengizinkan. Oh, iya. Terus orang tua datang sini nggak nemenin? Iya, kemarin nemenin nggak sampai 1 minggu. Oke, kalian kan sempat mungkin ngelihat ya kerja KPU tuh beban kerjanya seperti apa. Kita tuh pernah sempat dibully, kemudian dituding curang dan lain-lain lah pokoknya. Apa kalian nggak ngerasa takut kalau kalian bakalan kalau kerja di KPU tuh bakalan dibully atau dikatain curang? Yonatan lu. Kalau dari saya sih semua pekerjaan pasti ada risikonya, pasti ada bakal ketemu masalah.
Yang penting kita bisa hadapin aja, tahu cara jawab dan tahu cara mengendalikan aja sih. Oh, Oke. Siap mental lah. Siap mental Sudah ya? siap ya. Oke, kalian pernah dengar nggak atau kalian sendiri merasakan ketika pemilu apa sih yang dikerjain KPU gitu? Pernah nggak terlintas pertanyaan seperti itu? Pernah nggak terlintas? Kalau ketika tidak ada pemilu ataupun Ngapain pilkada gitu? ngapain sih? Iya sih, Bang? pernah Kerjaannya cuma sempet setahun kepikiran sekali sih. kah? Kayak gitu. Kalau di KPU kalau udah selesai pilkada atau pemilihan tuh pada ngapain gitu. Ah. Sempat Pada kerja. apa santai-santai aja atau ada Iya iya. Kalau yang kalian lain. cewek-cewek ada kepikiran pertanyaan seperti itu? Iya ya. Sering dengar juga kan? Terus nanyanya ke siapa? Mungkin ada pertanyaan dari penonton, woi penonton. Ada pertanyaan? 3.000 orang. Tadi kan di orientasi udah disampaikan sama Bu Karo kalau kerja di KPU itu kerjanya bisa sampai larut malam. Nah, gimana sih kira-kira nanti teman-teman ketika di tengah tahapan pemilu dan pemilihan kemudian pulang larut malam seperti itu menghadapi tantangan yang tanpa henti dan beririsan, itu gimana cara teman-teman mengelola tekanan itu, kemudian bagaimana juga nanti ini ketika teman-teman sudah menghadapi tahapan, bagaimana teman-teman mengelola waktu dan menempatkan prioritas teman-teman. Kayak pertanyaan ini ya, calon gubernur dan wakil gubernur. Oke, dari Nur mungkin Oke, bisa dari jawab. Nur. Jadi seperti yang Pak Kabak SDM katakan, terima sepenuhnya atau tolak sepenuhnya gitu. Jadi gitu. kebetulan juga udah tanda tangan bersedia, jadi mau tidak mau harus Mau. ya harus menerima semua konsekuensinya. Oke. Jadi mungkin nanti bisa mungkin tinggalnya di dekat-dekat sini mungkin gitu untuk menghindari hal-hal yang tidak Iya, diinginkan. itu kan dari segi lokasi mungkin ya. Nanti ketika ada pacarnya mungkin yang protes atau keluarganya kok nggak ada waktu Putus ya? sih, gimana nih cara menghadapinya mungkin? Jadi kan di Kelola sini emosi. kita sebagai ASN itu di Undang-Undang ASN udah mengatakan bahwa kita itu sepenuhnya adalah milik negara. Jadi dikesampingkan prioritasnya itu adalah negara. Wow, luar biasa. Gitu kan ya konsep yang di undang-undang ya, kata-katanya emang gitu. Anak hukum banget ya. Kayaknya satu aliran ya. Kalau dari Nana gimana? Kalau dari saya kan sebelum di KPU saya sudah bekerja Oh, ya, dan jadi kebetulan sudah- bekerjanya di bidang swasta. Itu untuk jam kerjanya juga memang kita 9 to 5, tapi pada kenyataannya bisa sampai jam 10, bisa sampai WFH, apalagi pas Covid kemarin itu penuh. Jadi kayaknya udah terbiasa. Sudah terbiasa berarti ya. Ya, Oke. dengan beban kerja yang tinggi. Oke. Oke, buat kalian semua nih, persiapan kalian untuk mengikuti CPNS KPU ini berapa lama sih? Karena saya punya pengalaman nih, sudah berapa kali ya kalau nggak salah. Udah ribuan kali. 3 kali ya saya ikut CPNS, tapi nggak lulus saya CPNS. Kalau kalian bagaimana persiapannya? Ya, Dari tips and triknya Nana dulu. mungkin. Kalau dari saya sih biasanya lihat di YouTube, terutama untuk yang SKD ya, itu Iya, biasanya banyak tutor-tutor. Kalau dari YouTube kan itu tidak ada kos yang harus kita keluarkan, beda kalau Iya. dengan bimbel, beli buku dan segala macam. Belum nanti juga browsing contoh-contoh soal yang ada di Oke. entah itu di sosmed, entah itu di website, itu mudah kok untuk ditemukan. Kalau untuk SKB itu lebih mendalami materi selama kuliah. Oh gitu. Untuk belajar SKD, saya juga belajarnya di YouTube, ikut ini juga kelas online. Untuk SKB, karena saya belajarnya harus nulis, jadi saya merangkum ada dari Menpan RB, ada kisi-kisi yang dikeluarkan Menpan RB. Jadi saya merangkum setiap jawaban dari kisi-kisi itu. Bisa dicoba Oke. nanti juga. Reisha gimana? Umur. Sama, ya, belajarnya dari YouTube juga, terus ikut tryout itu ada kan, Oh, iya. beberapa kali ikut biar kenal Online soal gitu ya, tryout gitu iya, ya? Iya. Iya. online gitu. Terus kalau untuk SKB-nya kan emang udah ada dikeluarin kisi-kisi dari RB-nya. Itu Oke. dilihat aja listnya apa, terus sekedar dibaca-baca, sama ada peraturan-peraturannya juga. Terus? Kalau dari saya sih nggak jauh beda ya, sama aja ikut bimbel, cari materi. Tapi yang jelas saya udah ikut 5 kali, baru dapat ini yang kelima. Luar biasa.
tips tambahannya sih teman-teman bisa cari grup-grup belajar di Telegram atau di WA ya. Itu manfaat banget sih karena kita bisa saling sharing ya sama teman-teman yang lain, saling kasih materi. Mungkin ada yang udah bayar tapi di share gratis. Jadi amal jadiah juga. Tapi di situ kan ada pertanyaan tentang matematika ya. Iya. Soal matematika ya. Ada. Itu kalian memang punya skill berhitung atau beruntung sih kalian ini sebenarnya? Alhamdulillah beruntung karena ikut. Yonata beruntung ya. Oke. Kalau Nana bagaimana? Beruntung nggak? Beruntung atau memang? Kalau matematika memang saya jago dari SD. Wah. Jadi bukan hambatan. Easy. Mungkin udah excited nih, pengen pokoknya keluar dari Jawa gitu. Pengen ke NTB gitu, kebetulan penempatannya di NTB dan KLU. Langsung udah ngekos aja nih dia. Jadi luar ekspektasi, udah dapat motor, udah dapat kos gitu kan. Sementara mungkin dalam pikiran kita belum apa-apa, ternyata dia sudah lebih dulu nih. Pengalamannya gimana sih sampai sudah cari kos, udah dapat motor, kena tilang juga katanya. Bahkan bersyukur nih kena tilang karena di sana dikasih tahu untuk kontrakan itu. Coba jadi ceritakan Nana gimana? Jadi itu sebelum acara yang di provinsi ini, seminggu sebelumnya saya sudah sampai KLU tanggal 26. Tanggal 26 saya sudah sampai KLU, terus sebelum itu saya sudah cari, kan itu waktu itu pengumumannya hari Rabu ya kalau nggak salah, yang pengumuman penempatannya. Terus langsung cari kontrakan, alhamdulillah bisa dibantu dari salah satu sosmed, terus ada temen juga yang bisa bantu, dapat kontrakan sama sekaligus cari motor yang plat lokal, plat DR ya kalau nggak salah ya. Ya terus akhirnya dapet. Nah pertama kali ke KLU langsung kena tilangan. Iya, dan waktu mau balik dari KLU ke Mataram kena tilang lagi. Jadi 2 kali. 2 kali? Iya, 2 kali kena tilangan. Tapi alhamdulillah semuanya lengkap. Tapi dia lengkap. STNK SIM semua aman. Nah, Karena dari Bapak polisi kan itu bekerja di Polres Tanjung. Terus saya dikasih rekomendasi kos-kosan, dikasih nomor WA-nya. Jadi apa ya maksudnya ya? Cukup membantu lah. Cukup membantu lah, walaupun ada razia gitu. Iya. Mimpi kalian kan sudah terwujud nih sebagai PNS. Mungkin kedepannya sebagai apa? Mungkin motivasi kalian sudah masuk di KPU ini seperti apa? Dari mana dulu? Siapa yang jawab? Boleh? Yonata dulu. Karirnya. Iya. Ayo dari Jenjang dulu. karirnya mungkin sudah mulai terpikir atau terbayang dari sekarang mau apa, mimpinya seperti apa ke depan kayak gitu. Mimpi karena di sistem PNS ini kan jenjang karirnya itu jelas ya dan terstruktur. Jadi kalau kita mau naik ke jabatan tertentu ada ujian-ujian tertentu. Jadi saya bermimpi untuk naik ke jabatan-jabatan selanjutnya gitu melalui ujian-ujian kompetensi gitu. Jadi ada mimpi untuk naik setingkat demi setingkat gitu. Iya, tapi untuk posisi jelasnya belum terpikir ya. Oke, mengalir dulu ya, mengalir. mengikuti. Oke, kemudian dari selanjutnya Nana? Kalau untuk tujuan itu berarti di akhir nanti ya? Iya, untuk kedepannya gitu. Gantiin Pak Sekjen kali ya? Wah. Artinya dia punya motivasi yang tinggi. Iya, motivasi yang tinggi. Itu buktinya sudah nyata juga loh dari Jawa ke NTB. Oke, langsung. Bisa jadi kemudian, ya, amin ya. Amin. Reisha gimana? Kalau saya berkaca nih sama COVID berkaca kemarin sama- nih, Aha. kan semua kolaps ya. Lihat PNS kayak stabil gitu, secure. Jadi oke. pokoknya yang stabil, tenang, bahagia gitu. Dan masa depan- bahagia. Dan masa depannya jelas ya. Gitu ya. Yang jenjang Oke, jelas. Yo. Apa sih? Gimana? Kamu mau ganti? Dia kayaknya mau ganti Pak Inspektorat ya. Jangan berat. Rata-rata mau gantiin Pak Ajam katanya di Pamdam. Gimana? Mimpi ke depan gimana? Mimpi ke depan sih ya pastinya pengen naik jabatan tingkat. Iya, saya di jenjang karir ya. Masa depan anak terjamin dah. Masya Keluarga Allah, terjamin. keren ya, Itu sih luar biasa. Oke, kata-kata terakhir nggak? Mau nyampein apa? Kita sebagai ucapan selamat buat mereka yang sudah iya. menjadi CPNS
PNS yang KPU, sudah bergabung Sekjen KPU. di keluarga KPU. Kita berikan pantun dulu. Apaan tuh cakep? Kertas suara dilipat rapi. Cakep. Petugas siaga setiap hari. Cakep. Selamat datang di KPU Negeri. Jaga integritas dalam setiap aksi. Oke, terima kasih teman pemilih sudah bersama kami di Bilik Podcast KPU ITB berbicara mengenai pemilu dan pemilihan secara menyenangkan. Santai. Bahagia. Terima kasih.